Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ardian Syarifki Pratidya dengan NPM 06.2019.1.07197. Di sini saya akan menjawab tugas dosen untuk pertemuan 2, yaitu tentang menjelaskan tugas yang kalian buat dari lab. Untuk soalnya yaitu yang pertama, buatlah topologi tree, star, dan mesh dengan menggunakan paket tracer dan menggunakan routing CLI. Dan yang kedua, buat rangkaian jaringan sesuai gambar di paket tracer. Atur supaya salah satu kabel antar router diputus, masing-masing komputer masih terhubung. Langsung saja ke jawabannya. Untuk yang pertama, ini sebelumnya saya sudah membuat topologi starnya, ya sesuai dengan soal, membuat topologi star. Di sini terdapat 2 router, 6 PC dan 2 laptop serta 2 switch. Di sini saya routing menggunakan CLI, yaitu dengan cara seperti ini. In FA 0/0, lalu masukkan IP address-nya 192.168.1.1, lalu no short. Nanti jika sudah men-setting IP dari CLI-nya, maka otomatis di keterangan fast Ethernet-nya akan muncul IP address 192.168.1.1, sama seperti INFA yang kedua. INFA yang satu, IP add 100, no shoot. No shoot ini maksudnya untuk menyalakan IP-nya, ya. IP dari konfigurasinya ini. Nah, di sini dinyalakan port statusnya. Lalu untuk router yang ketiga kurang lebih sama dengan router yang kedua. Untuk setting CLI-nya menggunakan in fast Ethernet, lalu in add, lalu add IP add, masukkan IP address-nya dan juga subnet mask-nya. Nah, seperti ini, ya. Config interface fast Ethernet 0/0, IP-nya 2.1, dan untuk fast Ethernet 0/1 yaitu IP-nya 100.2. Lalu jika sudah, setting masing-masing PC dan laptop yang ada pada tiap-tiap router. Di sini untuk PC ke-13 saya setting menggunakan IP 1/12 dengan default gateway-nya sama seperti router kedua, mengikuti router 2-nya yaitu IP 192.168.1.1. Untuk PC yang ke-14 sama. Di sini menggunakan IP address 1.11. Lalu untuk PC yang ke-15 menggunakan IP address 1.10. Lalu untuk laptop yang pertama pada router 2, router nomor 2 menggunakan IP address 192.168.1.13. Lalu sama setting IP pada
setting IP tiap-tiap PC dan laptop yang ada pada router ketiga ini, yaitu untuk PC yang ke-16 menggunakan IP address 192.168.2.12 mengikuti IP dari mengikuti dari fast Ethernet dari router tiganya. Nah, ini mengikuti fast Ethernet ini 2 awalan 2 menjadi 2.12. Default gateway-nya mengikuti router 3 ini fast Ethernet. Lalu PC ke-17 dengan IP 2.11 default gateway-nya mengikuti fast Ethernet 0/0 dari router 3. Lalu PC ke-18 dengan IP 2.10 laptop nomor 2 dengan IP 192.168.2.13 dengan default gateway mengikuti fast Ethernet 0/0 dari router 3. Angka yang selanjutnya yaitu routing tiap-tiap networknya, yaitu menggunakan seperti ini. Untuk routingnya seperti ini. Router RIP network 192.168.1.0 2.0 dan 100.0. Seperti ini untuk routing pada routernya. Lakukan hal tersebut sama seperti dengan router yang nomor 2. Untuk router 3-nya sama. Untuk routingnya dengan network address yang sama seperti router kedua. Jika sudah, maka lakukan pengetesan tiap-tiap PC-nya. Di sini muncul sukses antara router 2 dengan router ketiga. Saya coba laptop 1 dengan PC 16. Di sini muncul violet. Ini memang sering terjadi seperti itu. Kita coba kembali. Nah, successful. Lalu kita coba kembali PC 16 ke PC 17. Violet memang seperti ini, dia untuk apa? Untuk lalu PC 15 saya coba kembali PC 15 ke PC 17. Statusnya successful. Saya coba kembali PC 14, PC 15. Lalu ada pengetesan yang kedua menggunakan ping dari CLI-nya. Ping 192.168 1.12. Nah, di sini muncul success rate is 80%. Saya coba kembali IP 13. Muncul. Nah, saya coba ping PC yang ada di router 3 dengan IP 2.12. Nah, muncul sukses. Dan jika seperti ini, maka routing berhasil dilakukan. Kurang lebih seperti ini pada topologi star. Lalu yang kedua topologi tree. Di sini terdapat 3 router, 2 switch, 4 switch maksud saya, 6 PC dan 2 laptop.
Di sini saya men-setting untuk router 4-nya sama seperti topologi ringnya untuk mengatur CLI-nya. Di sini saya menggunakan serial. Untuk serial sendiri men-settingnya seperti ini. Interface serial 0 per 0 per 0, IP address 192.168.10.1 dan masukkan subnet masnya, lalu tekan ketikkan no shutdown untuk mengaktifkan port statusnya. Lalu lakukan hal yang sama ke serial 0 per 1 per 0, yaitu dengan IP 20.2. Sama untuk router satunya, di sini mengatur 2, yaitu fast Ethernet. Fast Ethernet yang pertama ini 3 IP address 192.168.3.1 ini nantinya akan terhubung ke switch 20. Lalu untuk fast Ethernet 0 per 1 dengan IP address 4.1 192.168.4.1 ini nanti terhubung ke switch ke 21. Lalu atur serialnya 0 per 0 per 0 dengan IP address 192.168.20.1. Lalu router kelima, di sini diatur fast Ethernet. Fast Ethernetnya untuk 0 per 0 dengan IP address 192.168.5.1 ini nanti akan menjadi IP dari PC-PC yang ada di switch 22. Lalu fast Ethernet 0 per 1 dengan IP address 192.168.6.1 ini akan menjadi awalan IP pada PC-PC yang ada di switch 23. Lalu atur serial 0 per 1 per 0 nya dengan IP address 192.168.10.2. Lalu setting tiap-tiap PC pada switch PC 20 dengan IP seperti ini 3.3 dengan default gateway-nya 3.1 sesuai dengan IP yang ada di router ini, sesuai dengan fast Ethernet 0 per 0 3.1. Jika switch 21 maka sesuai dengan fast Ethernet 0 per 1 4.1. Nah, seperti ini. Di sini untuk PC yang ke-22 IP address-nya 4.2, laptop kelima IP address-nya 4.3 dan PC ke-21 IP address-nya 192.168.3.2. Default gateway-nya mengikuti fast Ethernet 0 per 0 untuk switch ke-20. Jika PC-PC yang ada di switch 21 gateway-nya mengikuti fast Ethernet 0 per 1 yang ada di router 1 ini. Lalu sama seperti router 5, PC yang ada di switch 22 ini gateway-nya mengikuti fast Ethernet 0 per 0 yaitu dengan IP 192.168.5.1 yang ada di router 5 ini. Nah, ini untuk PC yang ada di switch 23 mengikuti default gateway-nya mengikuti fast Ethernet 0 per 1 yang ada di router kelima dengan IP 192.168.6.1. Untuk IP tiap PC yang ada di switch 22 ini, untuk PC yang ke-23 ini dengan IP 192.168.5.2. Lalu PC ke-24
5.3, PC ke-25 6.2, 192.168.6.2 mengikuti fase Ethernet 0/1-nya ya. Lalu di sini 192.168.6.3. Lalu angka selanjutnya yaitu routing. Menggunakan RIP ini kurang lebih sama seperti topologi startnya. Menggunakan router RIP lalu masukkan network address-nya seperti ini. Sehingga sudah lakukan sama seperti router-router lainnya seperti itu untuk routing RIP-nya. Lalu tahap yang terakhir pengetesan, itu dengan mengirim surat sukses. Successful. Saya coba pengetesan menggunakan ping ya. Nah, di sini muncul sukses rate yang nantinya tiap-tiap PC-nya, tiap PC dan juga tiap masing-masing PC yang ada di masing-masing router sudah saling terhubung. Lebih seperti itu. Lalu sini terdapat topologi mesh. Sama seperti sebelumnya untuk men-setting routingnya langsung saja. Di sini router menggunakan fase Ethernet 8/0 dengan IP address 40.1. Lalu untuk laptop 0 menggunakan IP address 40.5. Untuk gateway-nya menggunakan 192.168.40.1 sesuai dengan fase Ethernet routernya. Lalu untuk printer IP-nya 40.10, PC ke-28 40.6, PC ke-26 40.7, laptop ke-4 40.9, dan PC yang ke-27 40.8. Sama untuk routingnya seperti sebelumnya menggunakan routing RIP dan dimasukkan network address-nya dimulai dari 40.0. Angka yang terakhir yaitu melakukan pengetesan. Successful. Nah, di sini sukses. Terus saya mencoba untuk melakukan tes dengan menggunakan ping ya. Nah, di sini muncul sukses rate pada setiap IP-nya. Di sini menggunakan
antar PC-nya sudah saling terhubung. Kurang lebih seperti ini jawaban dari soal nomor 1 buatlah topologi tree, star, dan mesh dengan menggunakan paket tracer dan menggunakan routing CLI. Lalu yang kedua, buat rangkaian jaringan sesuai gambar di paket tracer. Atur supaya salah satu kabel antar router diputus, masing-masing komputer masih terhubung. Langsung saja ke topologinya. Di sini saya sudah membuat topologinya. Di sini menggunakan topologi bus. Di sini untuk router 0-nya, untuk fast ethernet 0 per 0-nya menggunakan IP address 192.128.1.10 dengan serial 2 per 0-nya 192.128.10.1, serial 3 per 0-nya 192.128.15.2. Lalu router yang pertama, router yang satu fast ethernet 0 per 0 dengan IP address 2.10, serial 2 per 0 dan 3 per 0-nya 192.128.10.2 dan 11.1. Lalu router yang kedua dengan IP address 192.128.3.10, serial 2 per 0 dan 3 per 0-nya menggunakan IP address 11.2 dan 12.1. Lalu router yang ketiga IP address-nya menggunakan 192.128.6.10 dengan serial 2 per 0 dan 3 per 0-nya 14.2 dan 15.1. Lalu IP address untuk router yang keempat menggunakan IP address 192.128.5.10 dengan serial 2 per 0 192.128.14.1 dan serial 3 per 0-nya menggunakan IP 192.128.13.2. Lalu router yang kelima menggunakan IP fast ethernet 0 per 0-nya 192.128.4.10 dengan dan serial 2 per 0 dan 3 per 0-nya menggunakan IP 192.128.13.1 dan 192.128.12 dan 192.128.12 dan .2. Lalu untuk PC, tiap-tiap PC pada setiap routernya dengan IP 192.128.1.1 dan default gateway-nya mengikuti router. Di sini routernya dengan IP address fast ethernet-nya 192.128.1.10. Maka PC yang ada di router tersebut juga default gateway-nya sama 1.10. Sama dengan PC-PC yang lainnya, untuk default gateway-nya mengikuti router, hanya berbeda pada IP address pada tiap-tiap PC-nya. Jika PC yang ke-1 ini IP address-nya 2.1, lalu untuk PC yang kedua 3.1, default gateway-nya mengikuti routernya yaitu 3.10. PC yang ketiga IP address-nya 6.1 dengan default gateway mengikuti routernya yaitu 6.10. PC yang keempat IP address 5.1 dengan default gateway-nya mengikuti routernya yaitu 5.10 dan fast ethernet 4.1. PC yang kelima IP address-nya 4.1 dan default gateway-nya mengikuti router 4.10. Langsung sama seperti nomor 1, routing RIP-nya agar perintah dari soal ini bisa terwujud supaya salah satu kabel antar router diputus, masing-masing komputer masih terhubung, maka disetting gunakan routing RIP. Sama routingnya bisa melalui manual seperti ini atau menggunakan CLI. Lalu masukkan tiap-tiap network-nya, dimulai dari 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0,
Untuk 7789-nya kita ada 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, dan 15.0. Sama untuk router-router yang lainnya sama seperti router 0 untuk routing rig-nya. Maka langkah yang selanjutnya yaitu melakukan pengetesan. Nah, successful. Saya coba kirim pesan router antar routernya. Nah, successful semua. Saya coba PC antar PC. Nah, di sini muncul status violet. Memang sering terjadi seperti ini karena tiap PC-nya masih mencari IP-nya ya. Istilahnya masih nge-refresh. Saya coba lagi, nah, successful. Saya coba PC 0 ke PC 4. Sama violet masih merefresh. Saya coba kembali PC keempat. Nah, successful. Kurang lebih seperti itu untuk pengetesan melalui kirim pesannya. Saya coba pengetesan menggunakan routing CLI-nya. Nah, di sini saya melakukan ping tiap-tiap PC-nya, melakukan ping menggunakan router tiap-tiap PC-nya. Nah, di sini muncul success rate. Ini artinya tiap-tiap PC yang ada port router sudah saling terhubung. Kurang lebih seperti ini penjelasan dari soal nomor yang kedua. Sekian dari penjelasan jawaban untuk tugas dosen pertemuan 2-nya. Jika ada salah kata atau salah dalam menjelaskan, dalam membuat topologinya atau melakukan konfigurasinya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.